bagaimana kita harus hidup sebagai warga kerajaan sorga. Jadi gaya hidup warga kerajaan sorga, biar kita pakai dalam hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, dan dunia melihat bahwasanya kita sudah berubah dan kita berbuah lebat di hadapan Tuhan. Nah, semua anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah warga kerajaan sorga. Memang untuk menjadi warga kerajaan sorga, satu-satunya jalan ialah harus lahir baru dan memiliki Yesus dalam kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5:12, barang siapa memiliki Yesus dalam hatinya, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Tuhan Yesus dalam hatinya, dia tidak memiliki hidup. Jadi untuk masuk menjadi warga kerajaan sorga adalah dengan lahir baru. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, kamu harus lahir baru. Yohanes 3 ayat 3-7. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi harus dilahirkan kembali, harus lahir baru. Saya percaya semua kita sudah lahir baru, amin. Kemudian kita masuk dalam gaya hidup warga kerajaan sorga. Minggu yang lalu kita telah melihat bahwasanya setiap warga kerajaan sorga harus memiliki mental mujizat. Apakah itu mental mujizat? Suatu cara berpikir baru yang percaya kepada mujizat Tuhan dan mengarah dan berharap pada mujizat Tuhan. Kalau ada persoalan, kita senantiasa berharap mujizat Tuhan berlaku. Kita membuat perhitungan menurut perhitungan kerajaan sorga, bukan membuat perhitungan secara perhitungan manusia. Nanti kita lihat bahwasanya murid-murid gagal menggandakan roti karena mereka membuat perhitungan secara persediaan manusia. Tetapi Tuhan Yesus mengadakan perhitungan menurut persediaan sorga, rumah Bapaknya yang ajaib, yang tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus memiliki mental mujizat. Mental mujizat memudahkan Tuhan Yesus memiliki iman untuk mengadakan mujizat. Jadi ini yang pertama, pelaku gaya hidup itu adalah normal dalam kerajaan sorga. Saudaraku, jangan lagi pakai gaya hidup mentalitas saudaraku duniawi. Saudara, kalau kita sudah masuk dalam kerajaan sorga, jangan pakai mentalitas cara berpikir manusia lama, saudaraku. Karena kita sudah masuk dalam kerajaan sorga. Gaya hidup warga kerajaan sorga yaitu memiliki kasih. Matius 22:34-40. Luar biasa. Ada pula ahli Taurat yang bertanya, orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus. Ahli Taurat, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Oh, Tuhan Yesus memberi jawaban, saudaraku. Tentu saja orang tersebut memang rindu, saudaraku, untuk mengetahuinya, saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, kasih. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Amin, saudara. Pada kedua hukum itu tergantunglah semua hukum Taurat dan seluruh kitab nabi-nabi. Jadi kasih kita yang terutama adalah kepada Tuhan. Jadi kita harus menghormati dan menghargai Tuhan. Itu artinya mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, patuhilah hukum-hukumku, amin. Mentaati Tuhan.
dan sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengan Tuhan. Bagaimanakah kita berkata kita mengasihi Tuhan tapi tidak suka berdoa? Benarkah kita mengasihi Tuhan? Jadi kalau betul mengasihi Tuhan dengan segala hati, jiwa, dan roh, darah, itulah yang terutama sasaran kasih kita. Karena kasih kita jangan pula kasih kepada orang lain, kepada diri sendiri. Memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Padahal kasih itu harus kepada Tuhan, saudara. Pertama kepada Tuhan dan suka bersekutu dengan Tuhan. Selama kita di dunia ini, rindu kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita dengan begitu dahsyatnya, kita harus mengampuni semua orang lain yang bersalah kepada kita. Haleluya. Dan tidak boleh mendendam, dan tidak bisa mengingat-ingat dosanya kepada kita. Lupakan. Forgive and forget. Lalu hidup secara bebas. Mengasihi. Haleluya. Mengasihi.